Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Morning adik-adik SM Lovely yang Tuhan Yesus kasihi dan yang selalu lo seine kangeni. Ya sudah lama ya kita tidak bertemu. Tapi tetap lo seine bersuka cita hari ini. Di pagi hari ini lo seine senang sekali dan sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini lo seine diberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita sekali bisa menyapa kalian semua. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh berterima kasih, bersyukur untuk kesetiaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Sampai saat ini kami ada itu karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami sangat bersyukur jika hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, hati kami, pikiran kami hanya fokus untuk menyembah Engkau saja. Fokus untuk mendengarkan firman-Mu saja. Dan kami dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi lo seine katakan di awal, lo seine bersuka cita karena pagi hari ini lo seine bisa menyapa kalian, kita bisa beribadah bersama-sama. Dan sukacita lo seine tidak terkira karena lo seine bersyukur karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi lo seine. Yuk sekarang lo seine ingin mengajak kalian semua yang ada di rumah, mari kita menaikkan pujian mengatakan, oh sukacitaku. Mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Citaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku.
kita bersuka cita karena kita dapat mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kalian semua talenta, baik ada yang bisa menyanyi, ada yang memainkan musik. Yuk, Seine ingatkan kalian, mari kalian menyampaikan puji-pujian kalian, menyampaikan ucapan syukur kalian melalui talenta yang sudah Tuhan berikan. Nah, kalian bisa menghubungi Lose Stefanus ya. Kalian hubungi Lose Stefanus, lalu sampaikan atau kirimkan video pujian atau persembahan pujian kalian kepada Lose Stefanus. Oke? Nah, sekarang mari kita lanjutkan pujian kita. Mari kita naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolongkan aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita pujikan pujian ini dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Kita mau adik-adik dengan sikap yang baik memujikan lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Ya. Lose Hermanus mau menyapa adik-adik dengan ucapan selamat tahun baru. Tentunya kita harus bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun. Hingga pada saat ini kita boleh loh beribadah. Boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba waktunya kami mendengar firman Tuhan. Biarlah kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati Lose Hermanus dan juga adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Lose Hermanus mau bertanya, siapa di sini yang pernah merasakan lapar? Tentunya adik-adik pernah dong merasakannya. Ya, Lose Hermanus juga pernah merasakan hal yang sama. Tentunya pada saat kita lapar, kita pengen dong mau mencari makanan. Setelah kita menemukan makanan tersebut dan kita memakannya, pasti kita merasa senang, gembira, dan kita merasa lepas dari lapar. Wah, betapa enaknya adik-adik ya pada saat kita memakan tadi dengan penuh ucapan syukur tentunya. Bangsa Israel bagian utara juga pernah merasakan lapar. Apa ya penyebabnya? Yuk adik-adik, kita lihat gambar yang berikut ini.
Orang-orang Israel sangat membutuhkan makanan. Raja Aram dan tentaranya telah mengepung kota Samaria. Sekarang penduduk di dalam kota tidak dapat keluar untuk mencari makanan dan tidak ada orang luar yang bisa membawakan makanan ke dalam kota. Hari demi hari tentara musuh berdiri berjaga di sekitar Samaria. Mereka menunggu orang-orang yang kelaparan itu menyerah. Makanan menjadi langka dan sangat mahal. Orang-orang begitu lapar sehingga mereka bersedia membayar 80 shikal perak untuk kepala keledai, hewan najis yang tidak boleh dimakan oleh umat Allah. Sang raja menjadi marah kepada Allah dan nabinya Elisa. Ia menyalahkan mereka atas situasi di Samaria. Maka sang raja mengoyakkan jubah kerajaannya, menunjukkan kain kabung yang ia kenakan di baliknya. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa di atas tubuhnya pada hari ini. Elisa yang sedang duduk di rumahnya bersama para tua-tua kota itu mengetahui bahwa raja berencana membunuh dia. Allah berfirman kepada Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang harus dia katakan kepada orang suruhan raja ketika dia datang. Berkatalah Elisa kepada suruhan raja, katanya, "Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Kemudian suruhan raja menjawab, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit dan menuangkan tepung dan gandum, itu tidak mungkin terjadi." Elisa berkata lagi kepada suruhan raja, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Namun karena engkau tidak percaya, engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya." Adik-adik, selama ini Allah sudah tahu bahwa umatnya tidak memiliki makanan. Dan tepat saat Elisa berbicara dengan suruhan raja, Allah menjalankan rencananya untuk memberi makan umatnya. Ada 4 orang laki-laki dengan penyakit kulit yang disebut penyakit kusta yang tinggal di bagian luar kota. Dekat pintu gerbang kota, keempat laki-laki ini begitu membutuhkan makanan sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kemah tentara musuh dan meminta makanan. Salah satu orang kusta itu berkata, "Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Ketika senja tiba, Allah membuat para tentara di perkemahan musuh mendengar bunyi kereta, kuda, dan tentara yang besar. Para prajurit berkata satu sama lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Dengan ketakutan mereka berlari menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan seluruh barang bawaan mereka, binatang-binatang dan persediaan makanan mereka di kemah. Ketika keempat orang kusta itu tiba di perkemahan, tidak ada seorang pun di sana. Mereka masuk ke dalam salah satu tenda, kemudian makan dan minum. Mereka mengambil perak, emas, dan pakaian, kemudian pergi menyembunyikannya. Lalu mereka kembali lagi ke kemah, memasuki kemah lain dan mengambil barang-barang lainnya. Kemudian salah satu dari orang kusta itu berkata, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Saat Raja Israel mendengar cerita ini, ia pikir itu bukanlah kabar baik.
Menurut raja, bisa jadi hal itu adalah jebakan yang dipasang oleh musuh. Raja berkata, "Akan kuberitahu apa yang orang Aram itu lakukan. Mereka bersembunyi di padang di dekat perkemahan itu. Kemudian ketika kita meninggalkan kota, mereka akan menangkap kita hidup-hidup dan menduduki kota." Sang raja mengutus beberapa orang berkuda untuk memeriksa apakah yang dikatakan oleh orang-orang kusta itu benar. Mereka mendapati bahwa jalanan penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram saat mereka melarikan diri. Maka orang-orang suruhan itu kembali dan mengatakan kepada sang raja bahwa keadaan persis seperti yang sudah dilaporkan. Tak lama kemudian orang-orang mendengar kabar tersebut. Mereka segera keluar dari kota dan mendatangi perkemahan. Mereka mengumpulkan seluruh makanan dan benda-benda berharga lainnya dan membawa semuanya kembali ke dalam kota Samaria. Kemudian semuanya terjadi seperti yang telah Elisa katakan. Sekarang semua orang dapat membeli jelai dan tepung dengan harga yang murah di gerbang kota Samaria karena persediaan begitu banyak. Sang suruhan raja yang tidak percaya pada Elisa berada di pintu gerbang. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Elisa, ia melihat makanan namun tidak mendapatkannya. Seketika orang-orang yang berkumpul di gerbang mendorongnya hingga terjatuh dan terinjak-injak sampai mati. Allah telah menyelamatkan hambanya Elisa dan umatnya di Samaria. Ia telah menyediakan makanan bagi mereka dan ia telah menghukum suruhan raja yang tidak mempercayai firman-Nya. Adik-adik bangsa Israel bagian utara pada saat itu pernah mengalami penderitaan atau situasi yang sulit. Tetapi Allah melepaskan mereka dari kesulitan itu. Dan ketika kita menghadapi situasi sulit, kita dapat mempercayai Allah untuk melepaskan kita dari situasi yang sulit. Situasi sulit yang kita hadapi mungkin berubah atau juga tidak berubah. Tetapi satu hal kita ingat, kita harus bersandar pada Allah. Bahwa Allah sanggup menyertai dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah itu sangat berkuasa atas hidup kita. Apapun itu yang terjadi adalah mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Sehingga kita dapat yakin dan percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Kembali lagi kami bersyukur kepadamu Allah yang memelihara hidup kami, yang memimpin hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami bersyukur pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang memimpin, yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami juga bersyukur buat Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap taat setia hanya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.